Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar nak? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya nak. Nah pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Nah coba kamu perhatikan buku kamu, buku matematika ya anak-anak. Nah buku matematika bukan buku tematik ya. Nah jadi coba kamu buka buku kamu halaman 5 sampai halaman 7. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Nah, jadi bisa kamu perhatikan pada buku kamu halaman 3 sampai halaman 7 ya. Nah, pada minggu lalu Miss telah menjelaskan kepada kamu mengenai pecahan. Nah, di mana pecahan itu kita lambangkan dengan A per B, di mana A kita sebut dengan pembilang dan B kita sebut dengan penyebut. Nah, jadi untuk mengenai pecahan itu ada beberapa jenis ya anak-anak. Nah, di mana ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal dan juga pecahan persen. Nah, namun sebelum mengenai jenis-jenis pecahan tersebut, kita belajar mengenai pecahan senilai yang bisa kamu perhatikan pada buku kamu halaman 3 sampai halaman 7. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke contoh ya agar kamu semuanya lebih paham. Nah, coba perhatikan contoh yang pertama. Di sini soalnya yaitu buatlah 3 pecahan yang senilai dengan 1/2. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk membuat sebuah 3 pecahan namun yang senilai dengan 1/2 ya anak-anak. Nah, jadi untuk 1/2 berikut ini ada banyak pecahan yang senilai dengan 1/2. Nah, namun kita bisa menentukan 3 pecahan yang senilai dengan 1/2 itu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, Miss tekankan kepada kamu bahwa dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama namun selain dengan 0. Nah, jadi tidak bisa dikalikan dengan 0 ya anak-anak. Nah, jadi langsung saja cara pengerjaannya seperti ini ya. Kita tulis soalnya 1/2. Nah, 1/2 kita kalikan pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Nah, dengan bilangan yang sama yaitu dengan bilangan 2 ya. Nah, dengan bilangan 2, pembilang kita kalikan dengan bilangan 2. Nah, apabila pembilang kita kalikan dengan 2, maka penyebutnya pun kita kalikan dengan 2 juga. Nah, jadi 1/2 itu dapat kita kalikan dengan 2/2. Nah, di mana 1/2 dikali 2/2 hasilnya 2/4 ya. Nah, dari mana 2/4 yaitu 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu ini kan masih satu pecahan yang kita dapat, kita cari 2 pecahan lagi. Nah, 1/2. 1/2 ingat, pembilang dan penyebut berikut ini kita kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, di mana di sini Miss kalikan dengan 3/3. Nah, di mana pembilangnya ini kita kalikan dengan 3, maka penyebutnya pun kita kalikan juga dengan 3. Nah, maka 1 dikali 3 hasilnya 3, 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, jadi 1/2 dikali 3/3 itu hasilnya adalah 3/6. Nah, lalu kita cari lagi pecahan yang berikutnya karena diminta ada 3 pecahan ya. Nah, 1/2. 1/2 dapat kita kalikan lagi di mana pembilang dapat kita kalikan dengan 4. Maka penyebutnya pun kita kalikan juga dengan 4. Nah, maka 1/2 kita kalikan dengan 4/4. Nah, 1/4 berapa? 4. 2 kali 4 berapa? 8. Nah, jadi 1/2 dikali 4/4 hasilnya adalah 4/8. Nah, jadi dari 3 pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah berapa? Yang ini ya anak-anak. Nah, 2/4, 3/6, dan 4/8. Nah, jadi ini adalah 3 pecahan yang senilai dengan 1/2. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk pengerjaan nomor 1. Nah, lalu kita kerjakan soal yang berikutnya nomor 2. Nah, jadi soalnya di sini yaitu
Isikan sebuah bilangan dalam tanda kotak untuk menentukan pecahan senilai dengan ruas kiri. Nah, soalnya yang pertama 1/3 sama dengan titik-titik per 12. Nah, jadi kita di sini diminta untuk mengisi titik-titik berikut ini dalam kotak ya. Nah, lalu soal yang B, 2/5 sama dengan 6 per titik-titik. Nah, jadi untuk cara pengerjaannya kita kerjakan satu persatu yang bagian A terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini Miss ingatkan bahwa ini adalah pembilang dan ini adalah penyebut. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari pembilang yang di sini ya, di ruas kirinya. Nah, jadi caranya di sini kan penyebutnya 12, di sini 3. Nah, jadi untuk cara mencari pembilangnya itu kita bagikan saja penyebut dengan penyebut. Nah, penyebutnya di sini berapa? 12. Penyebutnya di sini berapa? 3. Nah, kamu bagikan 12 dibagi 3 berapa? Yaitu 4. Nah, berarti pembilang dan penyebut itu kita kalikan dengan 4. Nah, sama seperti ini tadi ya, pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, jadi di sini pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 4. Nah, di mana 1/3. Ingat ya, 1/3 kita kalikan dengan 4. Di sini juga dengan 4. Nah, pembilangnya kita kalikan dengan 4. Penyebutnya juga kita kalikan dengan 4. Maka 1/3 dikali 4 per 4. Di mana 1 kali 4 hasilnya 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, jadi berapa titik-titik di sini tadi? Yaitu 4. Nah, seperti itu ya anak-anak. Hasilnya 4. Nah, di sini ya. Nah, inilah hasilnya tadi. Nah, lalu bagian B. Nah, di sini 2/5 sama dengan 6 titik per titik-titik. Kita cari titik-titiknya berapa di situ ya. Nah, di sini kan pembilangnya yang tidak ada ya. Nah, namun di sini penyebutnya lengkap. Di sini 2, di sini juga maaf ya, masuk Miss pembilang. Nah, pembilangnya di sini 2, pembilangnya juga di sini 6. Nah, di sini penyebutnya 5, namun di sini penyebutnya belum ada ya. Nah, jadi kita bagikan saja pembilangnya. Nah, pembilang di sini berapa? 6. Kita tulislah di sini 6. Pembilang di sini berapa? 2. Kita tulislah di sini 2. Nah, maka kita bagikan pembilangnya tersebut. 6 dibagi 2 berapa? Yaitu 3. Nah, 3 ya hasilnya. Berarti pembilang dan penyebut itu kita kalikan dengan 3. Nah, 3 ya anak-anak. Nah, jadi 2/5 itu kita kalikan dengan bilangan 3 ya. Nah, di mana 2/5 kita kalikan dengan 3/3. Pembilang kita kalikan dengan 3, penyebutnya juga kita kalikan dengan 3. Nah, jadi langsung saja kita kalikan. 2 dikali 3 hasilnya 6. 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, maka dapatlah hasilnya 6/15. Nah, kita isilah di sini 6/15 ya. Kamu bisa isinya di dalam kotak tersebut. Oke, anak-anak, inilah hasilnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Gampang sekali kan anak-anak Miss semuanya. Nah, jadi mengenai pecahan senilai ini, itu caranya yang paling penting kamu ingat adalah mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama ya. Nah, jadi seperti itulah untuk mengenai pecahan senilai. Nah, jadi untuk tugas kamu sekarang, coba kamu perhatikan buku kamu halaman 10. Nah, coba kamu perhatikan buku kamu halaman 10, kamu kerjakan soal latihan nomor 8 sampai 21 ya anak-anak. Nah, jadi soalnya yang ini ya. Kamu perhatikan pada buku kamu halaman 10, kamu kerjakan soalnya dari nomor 8 sampai 21. Nah, jadi ini kamu kerjakan seperti penjelasan yang Miss berikan ya anak-anak.
Nah, seperti penjelasan yang Miss jelaskan. Nah, jadi sekian materi pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Miss ingatkan kembali ya bahwa kamu kan sudah kelas 4. Nah, jadi ada baiknya kamu sudah mengingat, sudah menghafal, sudah mengerti mengenai perkalian 1 sampai perkalian 10. Nah, jadi pada saat pembelajaran matematika kamu paham mengenai penjumlahan, perkalian, pembagian, ataupun pengurangan. Nah, oke anak-anak. Nah, sekian materi pembelajaran kita hari ini mengenai pecahan senilai. Jadi untuk materinya bisa kamu catat di buku kamu dan kamu kerjakan soal latihannya di buku latihan kamu ya, di buku kotak yang Miss katakan minggu lalu. Nah, oke anak-anak, sampai jumpa semuanya. See you.